Di akhir zaman ini harus, saudara-saudaraku, terlalu banyak gereja segala macam, pelayanan segala macam, tapi kita hanya satu arah. Pelayanan kita satu. Kita oleh darah domba yang disembelih, domba Paskah, bebas dari Mesir, Raja Firaun. Ini yang pertama. Sampai Firaun ditenggelamkan di Laut Merah. Baru yang kedua adalah mereka menerima firman di Gunung Sinai. Dan yang selanjutnya, mereka harus masuk di tanah Kanaan. Itu pelayanan sekarang ini, saudaraku. Kalaupun kita lihat yang jahat bertambah jahat, itu benar. Tapi bagian kita adalah yang benar semakin benar. Amin, saudara. Ini harus itu kita. Habis yang jahat apa? Yang cemar. Yang cemar bertambah cemar. Terus yang kudus bertambah. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur seberapa kita yang ada di sini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, terlebih mengambil kesimpulan untuk berada dalam persekutuan dan untuk kita mengikuti perjalanan pelayanan yang kita layani di dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau mengajak membaca di dalam Ibrani pasal yang kelima, mengawali Ibrani pasal yang kelima, ayat pertama. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Saudara-saudaraku, sebagai ending dari ibadah kita melayani adalah untuk mendapat posisi dalam kerajaan Tuhan. Itu bukan kita yang minta, memang Tuhan menetapkan demikian. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang keempat, lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus
untuk masa 1000 tahun. Saya lanjut sampai 6. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus, artinya 1000 tahun lamanya. Jadi saudara-saudaraku, pelayanan atau keimamatan kita, pelayanan itu keimamatan. Kalau imamat orang Lewi itu pelayanan orang Lewi. Tidak hanya kebiasaan, bukan hanya ikut-ikutan. Kalau hanya kebiasaan dan ikut-ikutan, apalagi untuk gagah-gagahan, untuk keren-kerenan, saudara-saudaraku, itu yang penting bisa, tanpa ada persiapan, tanpa ada penyerahan, tanpa ada pemutusan, tanpa ada koreksi diri, tanpa ada tanggung jawab. Itu saudara-saudaraku. Tapi kalau pelayanan kita adalah imam bagi Tuhan, tidak kebiasaan, tidak ikut-ikutan, tidak asal-asalan, harus penuh dengan tanggung jawab, dan apalagi kita akan menyongsong hari kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya saya merindukan kita pelayan ini ada kebaktian imam, ada pemutusan. Nah, ini saudara-saudaraku, dan ada penerangan sampai kita mengerti keimamatan kita ini, bagaimana di hadapan Tuhan, bagaimana selanjutnya, dan bagaimana pembawaan kita. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kalau umpamanya konser-konser, apapun itu hebatnya, apapun besarnya, itu asal bisa main aja, saudara-saudara. Tapi kalau di dalam keimamatan, kalau baik mainnya, pintar di dalam talentanya, itu baik. Tetapi tanpa penyerahan, tanpa penyucian, tanpa sesuai dengan firman Tuhan, di hadapan Tuhan itu tidak berarti. Itu sebabnya kalau kita mau melihat firman Tuhan, di hari-hari yang lalu kita sudah mendengar, sebagai yang awal itu harus ada mengambil ketetapan, memihak sepenuh kepada Tuhan. Itu kita sudah membaca itu di dalam kitab Keluaran. Kita akan baca juga pasal yang ke-32. Ayat 25 mulai. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang. Kalau kuda terlepas dari kandang, saudaraku, wah itu
bebas sebebas-bebasnya. Dia sambil berlari-lari, dia sambil seperti orang ketawa, saudaraku. Ya, ini saya tirukan kuda. Begitu, saudaraku. Ya, senangnya bukan main deh. Pokoknya begitulah. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, masih belum selesai tadi 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang. Ini sama sekali bebas. Tidak ada ikatan, tidak ada tali. Sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Nah, ini kumpulan umat Tuhan, pelayan Tuhan, tapi dibebaskan. Saya di dalam tanggung jawab apa yang bisa saudara-saudara yang kasih, saya berusaha tidak menyalahkan Harun, tapi jangan sampai begitu. Semua kita harus terkontrol, walaupun tidak dengan kata-kata, tapi inilah lewat firman, lewat ibadah kita, memberikan keterangan sejelas-jelasnya, memberikan pengertian sejelas-jelasnya, dan bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menerima. Nanti hasilnya dia bisa golongan buah sulung. Yesus sendiri buah sulung, tapi orang yang khusus juga bagi dia disebut juga buah sulung. Kita juga sudah mendengar ada golongan dia berbuah 100, ada golongan berbuah 60, ada golongan berbuah 30. Tanggung jawab pengertian dan firman Tuhan untuk itu, dan saya doakan biar semua mengerti masalah bagaimana penerimaan, bagaimana senang, bagaimana ya berserah ikut di dalamnya, itu sudah masing-masing. Saya tetap doakan, karena kalau kita baca di dalam tadi Ibrani pasal yang kelima, coba bantu ayat yang kedua. Ibrani 5 ayat 2. Ya. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ya. Jadi dalam keimanan itu, keimaman, bukan keimanan ya, keimaman. Keimanan, kepercayaan. Kalau keimaman, pelayanan. Nah, jadi harus mengerti dan harus menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Bagaimanapun orang itu, mau berbuah atau tidak berbuah, mau menolak atau menerima, itu sudah urusan masing-masing. Tapi di dalam pengertian harus dibuka semuanya. Karena tidak ada yang bisa memaksa. Masa kita bisa paksa pohon, kamu harus berbuah ya. Apalagi kita bilang, harus yang banyak ya. Nah, kayak dulu harus yang banyak dari partaiku, jadi tidak boleh sedikit. Itu katanya begitu dulu. Jadi kita ini tidak bisa memaksakan, karena semuanya itu dari kesadaran masing-masing.
Saudara-saudaraku, saya ini tidak berkuasa untuk memaksa. Di sini kita tidak ada paksaan. Tuhan juga tidak paksa orang selamat, tidak paksa orang masuk surga. Hanya mereka yang benar-benar terbuka, hanya orang yang benar-benar menerima, bahkan hanya orang yang benar-benar merindu dan berserah dengan sungguh-sungguh. Ini saudara-saudaraku, bersungguh-sungguh saja belum tentu taat sampai akhir. Betul enggak? Nah, ini kita harus taat sampai akhir, saudara-saudaraku. Ya. Itu sebabnya, sebab Harun telah melepaskan sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Semoga kita ini tidak melayani dengan sembarangan, tapi harus sesuai kehendak Tuhan, dan kita kejar buah sulung. Nah, buah sulung ini yang pertama, yang terbaik. Makanya mereka benar-benar mengikut anak domba kemana saja pun, dan mengikut setia. Mereka menjauhkan dosa, dan setiap perkataan mereka tidak ada dusta. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Ini 26. Tadi Keluaran 32. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Inilah awal pelayanan yang baik. Semua kita tidak asal-asalan melayani. Pelayanan ini bukan pelayanan asal-asalan. Walaupun kita lihat belum sempurna, tapi kita pun harus sama-sama, saudaraku, biar pelayanan ini bukan pelayanan asal-asalan, tapi sesuai kehendak Tuhan. Itu sebabnya yang pertama sekali, ya, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Baru datanglah orang Lewi. Lewi itu nanti jadi pelayan semuanya. Dan itulah permulaannya Lewi. Nah, itu milik Tuhan. Semua yang persembahan kepada Tuhan boleh diambil orang Lewi. Dan Lewi juga bagiannya adalah Tuhan. Tidak ada mereka mendapat bagian tanah nanti di tanah Kanaan. Inilah saudara-saudaraku, walaupun kita tidak sepenuhnya ke sana, tapi pelayanan kita harus mengarah kepada kebenaran itu, kepada pelayanan yang pada dasar sekali, pada permulaan sekali. Jadi orang yang melayani di dalam Tuhan adalah orang yang sudah memiliki penyerahan, berpihak kepada Tuhan. Dan ini harus ada kesimpulan dalam hidup kita. Mengutamakan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Saya sebenarnya semakin, ya, tidak bisa dibilang umur, ya. Tadi badan tidak enak, gigi sakit, apalagi yang depan. Sengaja saya lawan. Apalagi itu yang mencet, kan gigi mencet itu main saksofon. Saya lawan, saya
main saksofon. Akhirnya sekarang udah sembuh. Karena saya tadi aduh, udah sakit saya mungkin. Tapi kalau saya lawan, Tuhan tahu, malah saya kuat sekarang, nggak sakit lagi. Ini sudah. Jadi kita semua ada tanggung jawab, ada kesungguhan, ada penyerahan, ada ya kesungguhan. Sama dengan yang sulung itu mengikut anak domba kemanapun pergi, dan dia mengikut dengan setia, dan di dalam kehidupan tidak sama dengan dunia, tapi mereka sudah dibarui, mereka menjauhkan diri dari segala kecemaran, bahkan menjauhkan diri dari dusta. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita belajar semakin masuk dalam pemurnian. Walaupun kita belum sempurna, tapi harus itu tekad, dan harus itu perjalanan kita, dan harus itu tujuan kita. Biarlah Tuhan yang tolong kita biar sampai, saudaraku. Ya. Terus bagaimana perjuangan? Ya sama dengan tadi. Sesuai kesungguhan, sesuai penyerahan kita. Ya, kalau ada 4 ranking yang pertama buah sulung, buah 100, buah 60, buah 40, tambahin 10. Dari mana nanti saya bayarin? Itulah. Ya, jadi 30 ya. Ya, ini sudah buat 30, baru nanti tinggal pohon yang ditebang. Yang tidak berbuah sudah ditebang. Ini sudah. Itu sebabnya pelayanan kita di akhir zaman ini, biarpun ada pelayanan yang maunya keren-keren, ikut dunia, ikut ini. Saudaraku, kita harus tersendiri, imamat yang rajani, hidup yang rohani. Dan imamat itu artinya tingkah laku, tata cara, semuanya harus dalam kerohanian. Jangan yang dari luar masuk ke dalam. Kita yang harus menggarami dunia ini. Ini saudara-saudaraku, jangan kalah. Sedikit yang ada pada kita, bersinar. Kalaupun orang dunia sana, kami pintar, ya udah apa-apa. Bukan karena pintar masuk surga, harus diikuti semua. Dan melihat dia kepada Tuhan. Yo, paling pintar itu setan. Apa aja dia tahu. Boleh bilang dia di bawahnya pengertiannya Tuhan, dia mau menyamai dia sama yang maha kuasa. Oh, bukannya nggak hebat, saudaraku. Tapi nggak ada rendah hati, nggak ada menyembah Tuhan, nggak ada kekudusan. Ya, ini saudara-saudaraku yang kasih. Itu sebabnya kita juga jangan nanti pikir, di situ masa keterlaluan lah, inilah, adalah kebaktian imam, adalah pengutusan. Loh, saudara-saudaraku, biarpun kita begini belum terlalu besar, tapi kita harus ada di dalam warnanya firman Tuhan. Jangan salah-salah, saudaraku. Itu sebabnya tadi pertamanya memihak kepada Tuhan. Dan sebagai awal penyerahan adalah dalam Keluaran pasal 28, 2 pasal dan 29, 28 mengenai pakaian imam. Ya,
Ini pasal 28, sekarang pasal 29. Mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Itu namanya pentahbisan imam-imam. Makanya sekarang kita, walaupun tidak kita katakan pentahbisan, tapi setidaknya sekarang kita adalah doa pemutusan. Haleluya. Karena kalau berkata ditahbiskan, wah itu sudah benar-benar seleksi. Sudah itu enggak mudah dan enggak gampang-gampang. Ya, kalau doa pengutusan, semuanya kita apa adanya, ya kita di doa pengutusan. Dan kita bergerak memulai melalui doa pemutusan. Itu sebabnya kebaktian imam kita sebulan yang lalu kan? Sebulan yang lalu, baru seminggu yang lalu saya sampaikan biar kita semua sekarang doa pemutusan. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita perhatikan saudaraku. Keluaran 29, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak berjela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak dari tepung gandum yang terbaik. Haruslah kau buat semuanya itu. Saudara-saudaraku, mari kita perhatikan. Pemutusan kehidupan kita ini harus diawali persiapan ada 3 korban. Nah, perhatikan. Ambillah seekor lembu jantan muda. Ini sudah di akhir ayat 29, pasal 29 ayat 1-nya. Akhir ayat 1. Jadi supaya mereka memegang jabatan imam bagiku, ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Amin, saudaraku. Nah, apa itu kenyataannya? Pertama adalah korban perdamaian. Jadi sebenarnya kita mau melayani sudah harus terima ada perdamaian. Ya, menerima tugas dari Tuhan untuk tidak mau ingkar. Sebenarnya begitulah. Haleluya, saudaraku. Ya Tuhan tolong kita. Ini sebenarnya supaya semakin bergerak kepada kehendak Tuhan. Jadi walaupun kita belum mencapainya, tapi kita sudah tahu bagaimana, dan supaya kita semakin menuju kepada yang terbaik. Makanya sampai ada dalam 4 golongan. Ya, tadi korban perdamaian. Lalu kalau kita mau melayani, jangan menyesal. Haleluya. Harus ikuti kebaktian imam. Apa-apaan?
Jangan saudara itu nggak ada korban pertama ya. Kalau untuk begitu aja susah, nanti melayani ya salah-salah, melayani semau sendiri ya. Tidak saudaraku, harus sesuai dengan firman. Jadi waktu bangsa Israel itu ditetapkan oleh Tuhan menjadi imam, itu lembu ya, supaya mereka megang jabatan bagiku, ambillah seekor lembu jantan muda. Nah ini itu korban perdamaian, dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Yang satu adalah domba, anak domba Allah, menunjuk kepada Yesus, penebusan dosa. Itu di dalam, sudah tahu di mana? Yohanes 1 ayat 29. Tolong baca. Nah, 1 ayat 29. ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, saudara-saudaraku, ini pelayanan kita ini lebih daripada menerima berkat apapun yang ada di dunia ini. Karena semua yang di dunia ini akan berakhir. Tapi kalau kita melayani Tuhan, tidak berakhir. Nanti nyata sama duduk dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Dan nanti selanjutnya Tuhan yang atur. Karena belum ada yang aku baca. Dan kalau Tuhan kasih tahu lagi, ya. Dan kalau nanti di kerajaan 1000 tahun, Yesus dulu di tahtanya, kalau kita buat sulung, kita juga ikut di sana. Haleluya. Memerintah bersama Dia, menghakimi malaikat. Luar biasa saudaraku. Jadi nggak asal-asalan kita di sana. Hebat sekali. Tapi itulah saudaraku, harus mengikut anak domba itu kemanapun dia pergi. Jadi mengalami penebusan sepenuh. Kiranya Tuhan tolong kita. Saya juga belum sampai ke situ, tapi saya mau bergumul. Dan kalau saya sudah tahu firman ini, saya akan berusaha ke sana. Saudara juga semua kita berusaha, amin. Iya, jadi pelayanan kita benar-benar luar biasa. Karena hasilnya tidak yang sementara. Nah, kita hidup ini, saudara-saudaraku, apa yang kita miliki di dunia ini, kalaupun ada kekayaan, keindahan, ya puji Tuhan, itu baik, saudaraku. Tapi berapa lama lah? Ya, saya rasa kalau ada orang berumur 150 sekarang ini di dunia ini udah famous, awal ini kenal kemana-mana, udah hilang. Ini saudaraku, dan kurasa udah susah itu ya, udah tahu nggak ada lagi tuh. Kalau dulu di Adam sampai sekitar ke beberapa ribu tahun, 900-an, ini lama-lama semakin dikit. Lama-lama waktu Musa 120, lama-lama waktu Daud 60, 70, lainnya kesulitan. Udah makin dikit saudaraku. Sekarang teman sebaya saya udah jarang. Saya bersyukur Tuhan kasih. Ya, makanya saya bilang dalam diri saya masih mampu, tidak mau bergantung sama orang. Saya masih mampu
harus melayani Tuhan. Itu tekad saya. Dan itu harus ada penyerahan kita masing-masing. Haleluya. Kan tadi harus apa namanya? Pertama itu tadi memihak kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Baru selanjutnya ada korban perdamaian, ada korban penghapus dosa, dan yang ketiga ada korban pentahbisan. Nah, kita sekarang korban pemutusan. Karena kalau tahbiskan sesuai dengan yang di dalam firman itu, saya berserah biar Tuhanlah yang tahu itu. Dan dia, kalau benar-benar kita layak untuk itu, biarlah Tuhan sendiri menahbiskan kita dengan itu. Ya, kalau kita boleh kita katakan baru pemutusan aja. Kalau mentahbiskan, saya juga tidak layak. Ya. Karena yang tahbiskan kita kalau pelayanan yang sungguh-sungguh harus benar-benar dari Tuhan, dan kalaupun diutus oleh Tuhan. Jadi kalau kita belum saya sebutkan pentahbisan, tapi pengutusan. Sebagaimana kita ada. Bahkan pengutusan ini, saudara-saudaraku, kita tidak bisa paksakan harus yang begini, harus yang begini. Karena imam yang dikehendaki oleh Tuhan itu tadi, ya Ibrani pasal 5 itu, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil. Tapi kita jangan orang yang jahil, saudaraku. Haleluya. Tapi ada itu. Nah, waktu Musa, Harun, banyak itu orang jahil. Ya. Sekarang juga bisa-bisa itu. Ya, Tuhan yang tahu, saudaraku. Tapi semoga semua hati kita pasrah kepada Tuhan. Tidak ada yang berkata Allah. Nih, gitu lalu. Apa itu? Ini kita semua berserah kepada Tuhan, memihak kepada Tuhan. Dan walaupun kita belum kepada kesempurnaan, 3 itu harus ada. Korban perdamaian itu termasuk memihak kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, tidak memihak kepada kebiasaan, tidak memihak kepada kemauan diri kita sendiri. Ya. Tapi memihak kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Memihak kepada kehendak Tuhan. Kalau kepada diri sendiri, supaya terkenal, supaya dapat duit banyak, supaya segala macam lah. Tapi saya yakin, kalau kita imamnya Tuhan, sebelum juga nanti kerajaan 1000 tahun, sebelum nanti Yerusalem baru, Tuhan juga memberkati kita di sini. Saya yakin, saudaraku, karena yang melayani Dia, Tuhan tidak membiarkan. Ya, nah ada ayatnya itu, tapi belum sekarang. Jadi, kalaupun ada yang jahat, itu ada, saudaraku. Tapi biarlah kita berkata, Tuhan, itu jangan saya. Kita harus imam yang berserah kepada Tuhan, memihak kepada Tuhan, yang berdamai dengan Tuhan, yang ada korban penebusan dosa. Dan saat ini harus ada korban pengutusan. Harus benar-benar kita yakini Tuhan yang utus kita masing-masing. Ya, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Di akhir zaman ini
Harus saudara-saudaraku, terlalu banyak gereja segala macam, pelayanan segala macam. Tapi kita hanya satu arah. Pelayanan kita satu. Kita oleh darah domba yang disembelih, domba Paskah, bebas dari Mesir, Raja Firaun. Ini yang pertama. Sampai Firaun tenggelam, ditenggelamkan di Laut Merah. Baru yang kedua adalah mereka menerima firman di Gunung Sinai. Dan yang selanjutnya, mereka harus masuk di tanah Kanaan. Itu pelayanan sekarang ini, saudaraku. Kalaupun kita lihat yang jahat bertambah jahat, itu benar. Tapi bagian kita adalah yang benar semakin benar. Amin, saudara. Ini harus itu kita. Habis yang jahat apa? Yang cemar. Yang cemar bertambah cemar. Terus yang kudus bertambah kudus. Wahyu 22 ya berapa? 11 ya. Ya coba ya. Wahyu 22 ayat 11. Ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Kita harus semakin kudus. Dan tadi pertama apa? Benar. Saudara-saudaraku, ini kita kejar. Haleluya. Ya, jadi kita ini berbobot, saudara-saudaraku. Kalau kita berbobot, muka kita ini juga bisa dilihat orang. Kesaksian. Bukan sembarangan. Makanya, ada di pasar tadi, apa? Matanya jelalatan. Langsung tahu orang. Siapa itu matanya jelalatan? Hatta Batak, pemimur. Apa itu pemimur? Tanya Mama Judi nanti tahu dia itu. Gak usah saya kasih tahu. Ya, pemimur. Ya, mengatakan beda saudara. Tapi kalau kita adalah matanya anak Tuhan. Mataku tertuju padamu segenap hidupku. Satu arah, saudaraku. Ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Terakhir, Yosua pasal yang ketiga. Imam-imam sekarang ini harus ada mengikut atau memikul supaya nanti orang lain mengikut. Siapa bisa baca? Yosua pasal 3 mulai 1. Yosua 3 ayat 1, Ya. menyeberangi sungai Yordan. Ya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ya. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan.
Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ya, sudah ya. Nah, itu sudah 3, 1 sampai. Saudara-saudaraku, sekarang kebaktian sekarang ini, wah, ini 3 lagi nih. Tadi nggak mau. Jadi yang pertama adalah mukjizat pertolongan. Itu ngetren. Dan kalau masalah berkat, gampang sekali maju. Tapi kalau sudah mulai diarahkan kepada kekudusan, mulai dah merotoli. Apalagi nanti kepada kesempurnaan, tambah lagi sedikit. Saudaraku, kalau kita rindu kepada kesempurnaan, walaupun kita belum banyak, tapi saya yakin bisa banyak. Kalaupun kita ini bersyukur kepada Tuhan, masih ada, saudaraku. Kalau benar-benar kita rindu kepada kesempurnaan, kita rindu kepada kesempurnaan, apa ya? Ya. Jadi kita sudah meningkat dari halaman ini ke pintu kemah. Itu mulai dari menyerahkan hidup dipimpin Roh Kudus, selalu suka beribadah dalam pendalaman firman. Nah, ini banyak yang nggak suka, maunya firman yang tanpa pendalaman, pokoknya berkat. Semua khotbah ke sana digiring semua, berkat sembuh. Ya, belum siap bagi hari kedatangan Tuhan. Makanya menyeberangi sungai Yordan harus yang tertinggi. Itu kalau apa dia bilang tadi? Kalau tabut itu diangkat, ikutlah. Haleluya. Banyak orang belum mengerti. Jadi kalau sudah disampaikan berita tentang kedatangan Tuhan, gereja yang paling nomor 1, buah sulung yang dipersembahkan untuk Tuhan, setia mengikut Tuhan tanpa cacat celah. Kalau itu diberitakan, ikutlah. Tapi kalau hanya berkat, apa untungnya bagi seseorang? Walaupun dia memiliki seluruh dunia, kalau jiwanya binasa. Nanti habis itu dia harta mati keris. Jadi saudaraku, kita berdoa supaya banyak yang melanjutkan perjalanan rohani ini, ada tabut Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Ya, jadi itu melalui 3 ibadah. Ibadah pendalaman firman, ibadah persekutuan yang ada kuasa Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus, baru ibadah penyembahan. Itu baru masuk dalam perobekan tirai keinginan daging. Keinginan daging kita ini bagaikan tirai. Kalau robek, kita masuk dalam kekudusan Tuhan. Kalau belum robek, ya tetap nanti antikris masih bisa masuk sampai di ruang kudus. Masih. Kita sudah sering baca ayatnya. Wahyu 13 kalau saya tidak salah. 13. Ya. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya tadi kita sudah baca menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudaraku, ini harus pandangan, harus kita mengerti. Inilah pelayanan akhir zaman, supaya kita menyerahkan diri dan supaya kita semua mendoakan biar ini semakin terjadi. Tadi ayat 3,
dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, artinya yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau disampaikan mengenai kehidupan, kebenaran, kekudusan, yang kudus semakin kudus, kalaupun jahat semakin jahat, tapi kita harus di pihak yang benar tambah benar, yang kudus semakin kudus. Biar orang jahat semakin jahat sampai masuk ke bait Allah, karena nanti bait Allah itu malah di situ Antikris bertata. Tapi bait Allah pribadi kita sudah bersama dengan Tuhan. Naik, saudara-saudaraku. Itu sebabnya diangkat para imam. Walaupun saya akui kita belum sempurna, tapi kalau firman Tuhan sempurna, saudara. Bisa kita lihat dan supaya kita ikuti. Ya, ini saudaraku, dan harus itu menjadi pandangan mata kita terus menerus, dan harus itu bisa kita ikuti terus menerus. Dan kalau itu boleh terjadi, Tuhan pakai kita pelayanan akhir zaman, dan sampai bertemu pada hari kedatangan Tuhan, kita semua terangkat, kita semua masuk dalam kerajaan 1000 tahun, kita semua ada, ya, paling baik ada tatanya Yesus, karena sudah ditulis di sana. 1 Timotius 2 terakhir. Ya, biar kita berdoa. 10. Timotius 2 ayat 10. Ya. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. 2 Timotius 2. Timotius 2 ayat 10. Ya. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Dengan kemuliaan yang kekal. Jadi Yesus datang membawa kemuliaan. Ya, yang kedua, terus. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Nah, mengikut Yesus dengan setia kemanapun anak domba itu pergi. Haleluya. Lanjut. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Ya, ini saudaraku, tekun. Karena itu tadi anak yang sulung itu, bagi Yesus itu, dia tekun. Terus. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ya, jangan menyangkal, amin. Terus setia ikut dia. Tuhan memberkati. Kita mau mengampiri Tuhan.